Assalamualaikum. Terima kasih penjelasannya Kang Mas, sehingga ma'rifatullah bisa dimengerti dengan mudah oleh semua kalangan. Cuman yang biasanya jadi kendala bagi anak-anak muda, pengusaha dan lain-lain, diyakini yang salah bahwa belajar makrifat itu bisa menjauhkan, dijauhi oleh dunia dan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Padahal kita tahu para nabi yang ahli makrifat seperti Nabi Sulaiman itu kaya, para sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga kaya, juga Syekh Ibnul Arabi yang tokoh Ma'rifat Wahdatul Wujud juga kaya. Syekh Abul Aban Azazili itu juga kaya, bahkan raja. Juga Syekh Sunan Kalijogo juga kaya. Jadi mohon penjelasannya Kang Mas, agar tidak salah paham bahwa ma'rifatullah itu diyakini dengan salah akan dapat cobaan yang besar, hilang dunia dan keluarga dan sebagainya. Mohon penjelasannya Kang Mas. Terima kasih. Junaidi, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Junaidi dari Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan kita selama ini ketika kita masih berposisi di dalam ahlul hijab. Ahlul hijab itu siapa? Orang yang hanya bersyariat beloko. Ahli hijab manusia yang masih mentuhankan hawa nafsunya. Maka hawa nafsu ini ditakut-takuti. Bila engkau mau belajar ilmu hakikat dan makrifat, apakah kamu sudah siap miskin? Apakah kamu sudah siap sengsara? Apakah kamu sudah siap gembel? Kebanyakan begitu. Nakut-nakutinya kebanyakan demikian. Memang sebenarnya untuk belajar ilmu hakikat dan makrifat ini pun wajib meninggalkan semua itu. Tanpa meninggalkan semua itu, maka tak akan pernah bisa makrifat kepada Allah. Maksudnya bukan meninggalkan secara syariat. Yang ditinggalkan itu adalah keadaan kondisi hatinya. Allah kan hanya memandang kondisi hati manusia. Yang mana yang bertuhan dan yang mana yang mensekutukan Allah. Jadi bukan tatanan syariatnya. Jadi anggapan manusia untuk bermakrifat kepada Allah itu meninggalkan dunianya, meninggalkan apa-apa yang dimilikinya. Sesuai banyak cerita-cerita
para aulia Allah zaman dahulu meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan semua apa-apa yang dimilikinya, lalu lari ke dalam hutan, ke gua-gua, ke gunung-gunung untuk berkholwat, bertapa, mencari Tuhannya. Inilah kebanyakan yang dilakukan oleh para wali-wali zaman dahulu. Akan tetapi bagi kita yang sudah ada di zaman modern ini, tidak usah pakai contoh yang seperti itu. Percuma kita meninggalkan harta benda, meninggalkan anak istri, kita keluar ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, tapi kondisi hati kita masih ingat rumah, masih ingat istri, masih ingat anak, masih ingat harta. Percuma, meskipun dohir syariat kita ada di hutan bertapa, di gunung bertapa, tapi keadaan kondisi hati masih ada di rumah, masih ramai. Percuma. Jadi tidak sampai kepada apa yang dicarinya. Yang paling enak, yang paling cocok untuk masa kini, bagaimana cara menjadi walinya Allah? Ya kita tetap dengan keberadaan kita selama ini. Kita tetap berkumpul dengan apa-apa yang kita cintai selama istri, harta. Dan kita tetap melakukan apa-apa yang kita lakukan selama ini, syariat-syariat agama kita ya lakukan saja. Akan tetapi yang dirubah adalah kondisi hatinya. Sepinya hatinya dari makhluk. Meskipun kita kumpul, meskipun keberadaan badan-badan ini di tempat keramaian, tapi hati kita sunyi. Kondisi hati kita sepi malam dari makhluk. Yang ada hanya hidup ini Allah yang memerankan badan dan yang memerankan apa-apa yang ada di luar badan. Jadi apapun keadaan atau tingkah laku anak, istri, dan apapun yang kita miliki sudah menjadi miliknya Allah. Karena karena di dalam hati sudah Allah nyala yang nyata, maka sudah tidak memandang makhluk lagi. Secara syariat masih memandang anak dan istri atau hartanya secara syariat, tapi secara hakikatnya hati sudah bisa menerobos siapa di balik istri, siapa di balik anak, siapa di balik harta benda itu. Kan yang ada hanya Allah. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, apakah kita bisa menyaksikan istri atau suami dan anak dan harta benda kita? Tanpa adanya hidup, tanpa adanya Allah. Karena adanya Allah lah, maka nyatalah apa-apa yang diciptakannya berupa anak, istri, suami, harta benda yang ada di sekitar kita. Jadi pada intinya hati sudah tidak mengaku-ngakui lagi bahwa semua itu milik manusianya. Karena hatinya sudah lillahi ta'ala, sudah hancur lebur kekuasaan diri manusianya, mana mungkin manusia itu masih ngaku-ngaku bahwa apa yang ada di sekitarnya itu sebagai miliknya. Semua ini hanyalah peran bagi diri manusianya. Perannya masing-masing. Tapi yang memerankan ahad jua. Hiduplah yang memerankan. Bagi hamba-hamba yang sudah bermakrifat kepada Allah. Tapi jangan lupa. Jangan salah tafsir.
yang makrifat itu bukan manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat, sedangkan hakikat diri sejati manusianya itu tak ada, tak hidup, tak nyata. Bagaimana mungkin bisa bermakrifat kepada Allah? Kecuali Allah sendirilah yang bermakrifat kepada zatnya sendiri. Hiduplah yang mengetahui dan yang mengenal hidup. Tanpa hidup maka tak akan mengenal hidup. Dengan hiduplah maka mengenal hidup. Untuk mengenal Allah bukan dengan manusianya. Untuk mengenal Allah juga dengan Allah. Apa maksudnya? Tiadakan diri manusiamu. Kembalilah ke alam keabadian, ke alam kefitrahan diri manusiamu, yakni Adam. Tiada. Jangan merasa ada. Apa sih hakikat ma'rifatullah itu? Hakikat ma'rifatullah itu tidak merasa makrifat, karena manusianya tidak ada. Jika diri hamba merasa dirinya makrifat, itu belum makrifat, masih pengakuan dan pengakuan diri manusianya yang ngaku-ngaku bermakrifat. Jadi hakikatnya makrifat adalah ngaku di dalam hati bahwa manusianya tidak merasa bermakrifat, kecuali hayatullah lah yang bermakrifat pada zatnya sendiri. Zat sifat asma af'al adalah ahad. Jadi seperti ada pertanyaan, apa makna sejatinya hidup itu? Sejatinya hidup adalah tak berasa hidup. Sejatinya sholat adalah tak berasa sholat. Sejatinya ibadah adalah tak berasa ibadah. Jika kita yang masih berasa hidup, jika kita masih yang berasa sholat, bila kita masih yang berasa ibadah, itu namanya pengakuan-pengakuan. Masih wujud manusianya lah yang masih mentuhani di dalamnya. Jadi sesungguhnya ma'rifat itu bukan manusianya yang ma'rifat. Yang dimaksud manusia yang sudah bermakrifat kepada Allah, manusianya tahu dirinya, kenal dirinya, bahwa manusia itu tidak ada, bahwa manusia itu tidak hidup, bahwa manusia itu tidak kuasa. Inilah yang dimaksud ma'rifatnya manusia kepada hakikat diri sejati manusianya. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri manusianya, faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tegaskan kembali, jadi pada intinya makrifat itu tidak ada hubungannya dengan syariat-syariat yang Anda kerjakan. Tinggal merubah kondisi hatinya. Selama ini yang berperan kan manusianya, tinggal dirubah kondisi hatinya. Sekarang ketika kita sudah mengenal bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, maka nyatalah hayatullah. Jadi berlakulah seperti biasanya. Biasanya sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Perbaiki sholatmu. Dulu di dalam hati linafsi, sekarang bisa lillahi ta'ala, bisa mi'raj langsung kepada Allah. Yakni apa yang dimaksud mi'raj? Tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang bisa sholat. Yang mensolatkan hanya Allah, hanya hidup. Inilah yang dimaksud as-sholatu mi'rajul mu'minin. Apakah hanya di sholat saja kita bisa mi'raj? Tidak. Bila sholatnya, sholat kan induk dari segala induk ibadah.
bila di dalam sholatnya bisa mi'raj kepada Allah, yakni hamba tidak merasa yang berkuasa atas sholat, maka di luar sholat pun hamba bisa bertemu dengan Tuhannya. Namun jika di dalam sholatnya saja mensekutukan Allah dengan dirinya, hamba yang merasa bisa sholat, hamba yang bisa merasa takbiratul ihram, hamba yang merasa bisa berdiri, rukuk dan sujud, maka di luar sholatnya pasti mensekutukan Allah. Selama hidupnya selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Jadi itulah hakikatnya dosa. Seperti itu dosa itu bisa Anda rasakan. Dikala hati ini masih yang wujud hambanya yang mentuhani seluruh aktivitasnya badan, itulah dosa, nyatanya dosa. Nah, dulu Anda belum pernah melihat, mengenal dosa, sekarang Anda sudah tahu apa dosa itu hakikatnya. Dosa itu adalah ketika manusia mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Apapun yang dikerjakannya, biarpun kelihatannya manusianya sholat, ibadah, puasa, haji, dan lain sebagainya, tapi hakikatnya tetap berdosa. Bila yang wujud di hatinya masih diri manusianya sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai rajanya hati. Sementara Allah pencipta dirinya ditiadakan kewujudannya, digoibkan kehidupannya, ditiadakan kekuasaannya di hatinya selama ini. Inilah hakikat yang dikatakan dosa itu. Terus apa makna hakikatnya pahala di sisi Allah? Di sisi manusia pahala itu goib, tak ada. Pahala goib kok dicari-cari, padahal tidak tahu apa itu pahala. Mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat demi imbalan pahala, padahal tidak tahu apa pahala itu. Goib kok dicari. Nah, maksud pahala di sisi Allah itu adalah ketika hati sudah tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri manusia kita. Yang ada hanya Allah, hidup ini Allah. Ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah di hati manusia, itulah yang dimaksud pahala. Nyata bukan? Tidak goib bukan? Sudah nyata. Jadi Islam di sisi Allah itu sangat nyata, sangat logika, bukan angan-angan. Inilah yang dikatakan agama itu, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa Allah itu. Inilah yang disebut manusia-manusia yang sudah beragama di sisi Allah. Hatinya selalu selamat dari memandang selain Allah. Jadi yang dipandang, yang disaksikan hanyalah Allah di hatinya. Ketika duduk, hati menyaksikan Allah lah yang mendudukkan badan. Ketika berdiri, hatinya sudah menyaksikan bahwa Allah lah yang memberdirikan badan. Dulu kan nama kita yang kita sebut. Halim yang duduk, Halim yang berdiri, Halim yang berjalan, Halim yang sholat, Halim yang beribadah, semuanya serba nama manusianya. Karena manusia masih mensekutukan Allah dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud hakikat pahala di sisi Allah itu. Yakni hati sudah taubat dari mensekutukan Allah dengan dirinya. Hati sudah taubat bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya, karena manusia tak punya hidup. Logikanya begini, Anda sholat, Anda beribadah, katakanlah Anda dengan hasil sholat dan ibadah Anda itu, Anda dibayar dengan 10 juta. 10 juta Anda mau menebus pahala.
berupa saya punya sepeda motor di rumah saya seharga 10 juta. Anda mau membeli sepeda motor saya ini, ibarat sepeda motor saya ini adalah pahala. Ketika Anda datang ke rumah membawa amal ibadah Anda, membawa uang 10 juta, mau nebus pahala atau nebus sepeda motor saya. Ketika saya tidak ada di rumah, apakah Anda bisa bawa pulang motor itu tanpa Anda ketemu dengan saya sebagai pemilik motor, sebagai pemilik pahala? Kan tidak mungkin Anda bisa membawa pulang motor itu, atau Anda akan mendapatkan pahala sebelum Anda bertemu dengan si pemilik pahala, sebelum Anda bertemu dengan uripe Allah. Karena uripe Allah itulah hakikatnya pahala. Bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah, itulah yang dimaksud pahala. Apapun yang terjadi atas amalnya badan ini, semuanya akan masuk di dalam amal yang soleh. Karena yang terjadi amal itu karena af'alullah, bukan af'al manusianya. Bila yang terjadi dalam kondisi hati bahwa ini af'alku sendiri, af'al manusianya, itulah dosa. Tapi bila af'alullah, inilah kekuasaan Allah. Allah lah yang beraf'al di setiap gerak-geriknya badan. Inilah yang dimaksud pahala di sisi Allah. Pada intinya dosa itu adalah ketika kondisi hati mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Itulah dosa. Sedangkan pahala, hakikat pahala adalah ketika hati sudah taubat dari mensekutukan Allah dengan diri kita, sudah dipersembahkan lagi kepada bahwa hidup ini Allah, hambanya sudah Adam, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud pahala di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita selalu terkondisi tetap menyatakan di dalam keadaan apapun bahwa hidup ini Allah. Ini babakan hati, simpan di hati kita. Bila sudah paham, jangan coba-coba keluarkan dari luarnya hati. Karena bila Anda keluarkan pemahaman Anda akan menjadi fitnah. Maka manusia lain akan menyebut Anda orang yang murtad, orang yang sesat. Bila Anda keluarkan permata-permata ini, tetapkanlah permata-permata ini ada di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abdul Halim penjelasannya bahwa orang-orang yang belajar ilmu hakikat dan makrifat tidak harus meninggalkan pekerjaannya, hartanya, anak istrinya. Itu sesuai dengan tuntunan para nabi, tuntunan Rasulullah, di mana Nabi Sulaiman itu juga kaya raya dan raja, tapi di hatinya betul tidak tergantung kepada harta dan kekuasaannya. Waliullah Syabul Hasan Asazili juga raja, tapi tidak, hatinya tidak tergoda dengan harta dan kekuasaannya, tapi bermakrifat kepada Allah. Dan juga banyak kiai-kiai yang juga
tidak meninggalkan istri, keluarga, dan pekerjaannya, pondoknya, tapi bisa bermakrifatullah. Terima kasih penjelasannya sesuai dengan ajaran para nabi, ajaran Rasulullah dan para wali dalam kitab-kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yai. Saya Sukaryo dari Pekalongan ingin menanyakan bagaimana caranya mepes nafsu supaya hati saya tidak menjadi rumahnya nafsu, supaya hati saya menjadi rumahnya Allah. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk mepes nafsu, untuk ngepres hawa nafsu agar tidak mentuhani di dalam kehidupan dan badan ini memang amatlah sulit. Jadi mohon pertolonganlah kepada Allah yang mencipta hawa nafsu. Jadi sering-seringlah bertafakur, sering-seringlah mendiamkan diri dikala keadaan apapun, baik ketika duduk. Nah, untuk melatih zuhud atau khulwat atau semedi itu ada dua cara. Cara yang pertama, zuhud secara khusus, yakni setiap malam kita melakukan semedi atau duduk tafakur bersila, pejamkan mata, tangan telapak tangan dihadapkan ke atas, di atas lutut. Disitulah belajar mengheningkan cipta diri manusia kita, menenggelamkan hayat manusianya ke dalam hayatullah, tenggelamkan terus, jangan sampai muncul hayatun nas, tenggelamkan terus hingga nyata hayatullah. Jadi latihannya demikian. Di saat melatih latihan zuhud secara khusus, dan bila berlatih secara umum, tempatnya ya di segala tempat dan keadaan di luar zuhud secara khusus. Apapun, contoh ketika besok kita bangun tidur, kita selalu mengingat, merasakan dengan rasa bahwa hidup Allah lah yang membangunkan badan. Ketika badan berdiri, bahwa hidup Allah lah yang memberdirikan badan. Ketika kita berjalan menuju kamar mandi, hidup Allah lah yang menggerakkan, mendaya upayakan, mengikhtiarkan. Ketika mandi, kita berzuhud di sana. Di sana merasakan juga bahwa hidup Allah lah yang memandikan badan. Seperti halnya ketika kita waktu bayi, kita kan tidak merasa bisa mandi sendiri, tapi kita mandi waktu bayi. Siapa yang memandikan? Ya hidup yang ada pada kedua orang tua kita. Jadi rasakanlah bahwa hidup ini Allah, kendaraannya hanya rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Ketika apapun, ketika melihat, nyatakan bahwa yang melihat ini
adalah hidupnya Allah. Semuanya serba lillahi ta'ala. Karena sejatinya siratal mustaqim itu tidak sempit dan kecil seperti anggapan orang-orang umum, seperti anggapan orang-orang syariat. Siratal mustaqim itu ternyata amat sangatlah luas. Ketika bangun tidur itu siratal mustaqim, ketika berdiri itu siratal mustaqim, ketika berjalan itu siratal mustaqim, ketika mandi itu siratal mustaqim, ketika sholat itu siratal mustaqim, ketika beribadah itu siratal mustaqim. Di mana kita bisa bertemu dengan bahwa hidup inilah Allah yang menggerakkan apapun gerakan badan, berarti sampailah kita melewati jalan yang lurus, sampailah kita melewati siratal mustaqim, yakni bertemu dengan Allah, yakni hidup ini Allah. Jadi siratal mustaqim itu sangat amatlah luas, seluas kehidupan kita, seluas kehidupan ini. Jadi pada intinya apapun keadaannya, bila kita di situ, di dalamnya tidak bertemu dengan hidup ini Allah, melainkan hidup ini hidup manusianya, maka terjatuhlah hamba ke bawah siratal mustaqim. Apa itu? Jahanam, neraka jahanam, yakni hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya neraka. Kita disiksa terus di dalamnya bila kita tidak bisa melewati, menapaki siratal mustaqim. Maka dari itu pahamilah oleh kita semua bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, gimana cara hati bisa bertemu Allah, yakni dengan rasa hidup ini Allah. Itulah jalan yang lurus, jalan menuju Tuhan, jalan menuju Allah. Jadi intinya jalan yang lurus itu memfanahkan, mentiadakan diri manusia kita yang berdaya upaya di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.